Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran IPA untuk materi kelas 9, yaitu materi tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Silahkan anak-anakku, kalian siapkan buku catatan kalian, alat tulis, kemudian buku paket IPA, dan buku modul IPA kalian masing-masing. Ya, ini ada gambar kromosom tubuh manusia, ada kromosom kelamin, ada DNA yang mau kita pelajari nanti. Ya, kita bahas yaitu tentang genetika. Genetika yaitu cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Kamu dapat perhatikan dari kemiripan kamu atau persamaan kamu antara kamu dengan ibu atau dengan ayah kamu atau dengan adik atau kakak kalian. Misalnya hidungnya mirip dengan ayah sama mancung, rambutnya mirip ibu sama keriting, kemudian cuping telinganya menempel seperti ayah atau seperti ibu misalnya, warna kulit sawo matang misalnya seperti ibu. Jadi sifat-sifat anak atau keturunan bisa sama dengan orang tua, itu kita akan pelajari di genetika ini atau pewarisan sifat. Nah, ini ada gambar sel. Di dalam inti sel ada nukleus, di dalam nukleus ada kromosom, di dalam kromosom ada DNA, dan sepenggal DNA atau bagian dari DNA ada yang namanya gen. Kromosom adalah benang-benang halus di dalam inti sel atau nukleus yang mengandung protein, DNA, dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid adalah asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel berupa untaian dua pita panjang saling berpilin membentuk heliks ganda atau double helix. RNA atau ribonukleik asid adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Berikut perbedaannya antara lain letak DNA di nukleus, mitokondria, dan kloroplas, RNA di nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Struktur DNA double helix, rantainya memanjang, RNA single helix, rantainya pendek. Komponen DNA yaitu gulanya deoksiribosa, RNA ribosa, basa nitrogennya purin terdiri dari guanin dan adenin. Ini sama di RNA juga guanin dan adenin. Yang berbeda yaitu pirimidin. Pirimidinnya di DNA yaitu sitosin dan timin, sedangkan di RNA yaitu sitosin dan urasil. Kemudian fungsinya untuk DNA informasi genetik, RNA untuk sintesis protein. Kadar DNA tetap tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein, RNA kadarnya berubah sesuai aktivitas sintesis protein. Bentuk kromosom terdiri dari lengan kromosom dan sentromer atau kinetokor. Sentromer berbentuk bulat dan tidak mengandung DNA. Letak sentromer pada kromosom membedakan jenis kromosom. Berdasarkan letak sentromer, kromosom dibagi menjadi 4. Ini ada 4 macam. Fungsi sentromer untuk pergerakan kromosom dari daerah ekuator saat mitosis. Lengan kromosom terbentuk struktur seperti manik-manik yang rapat yang disebut kromomer yang terdiri dari protein histon dan DNA. DNA di dalam kromomer inilah yang berfungsi untuk pewarisan sifat atau fungsi genetik. Macam kromosom berdasarkan letak sentromernya ada 1, telosentrik, yaitu sentromernya terletak di ujung kromosom. Jadi di ujung ini sentromernya. Akrosentrik, sentromernya di dekat ujung kromosom, jadi hampir ujung. Akrosentrik.
Submetrasentrik membagi lengan kromosom menjadi dua lengan tapi tidak sama panjang. Ini submetrasentrik, dan terakhir metasentrik, ini sentromer di tengah ya, membagi lengannya menjadi dua sama panjang atau hampir sama panjang, itu metasentrik. Gen adalah sepenggal atau sebagian DNA sebagai pembawa sifat menurun. Kromosom sel tubuh atau autosom manusia terdiri 46 buah atau 23 pasang bersifat diploid, sedangkan kromosom kelaminnya 23 buah bersifat haploid. Kromosom kelamin pria dilambangkan XY, untuk perempuan XX. Kemudian karyotipe atau susunan kromosom tubuh laki-laki 22 AA plus XY karena tadi diploid ya. Untuk kromosom tubuh perempuan 22 AA plus XX. Untuk kromosom kelamin laki-laki atau sperma 22 A plus X atau 22A plus Y. Jadi ini untuk membentuk kelamin perempuan, ini kelamin laki-laki. Terus karyotipe kromosom kelamin perempuan atau ovum itu adalah 22A plus X. Istilah-istilah dalam persilangan ya, untuk menyilangkan kita harus tahu istilahnya. Yang pertama ada parental atau P, yaitu induk atau orang tua pada persilangan. Filial itu keturunan atau anak hasil persilangan, bisa keturunan pertama disebut F1, keturunan kedua disebut F2. Genotip. Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen tidak tampak dari luar, dikode atau dilambangkan dengan huruf. Contohnya ini M besar, ini dibaca mama, mengkode sifat bunga warna merah misalnya. Kemudian ini M kecil, N kecil, dibaca mimi, mengkode sifat bunga warna putih. Jadi ini mama, ini mimi. Nah ini yang kalau besar dikasih vokal A, kalau hurufnya kecil kasih vokal I. Ini berarti dibaca tata, mengkode sifat batang tinggi. Jadi genotip dilambangkan dengan huruf. Sekarang sifat fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar. Berarti hasil perpaduan sifat genotip dengan lingkungan. Contohnya warna bunga merah, warna bunga putih, rambut lurus, buah manis, biji kuning. Jadi dilambangkan dengan kata ya. Kalau ini tadi dengan huruf saja genotip. Yang dominan, sifat yang muncul atau menang atau lebih kuat yang muncul pada keturunan, dikode dengan huruf besar, dominan huruf besar. Misalnya ma, ini M besar ya, ta, T besar, H, K. Resesif itu sifat yang kalah atau tidak muncul atau lebih lemah yang tidak muncul pada keturunannya, dikode atau lambangkan huruf kecil. Misalnya ini mi, ti, hi, ki. Jadi M kecil, T kecil, H kecil, A kecil, itu resesif. Kemudian ada intermediate, sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Misalnya ini mami, berarti ini merah muda. Ini genotipnya mami, fenotipnya merah muda. Jadi ini sifat intermediate. Dan ada homozigot, itulah pasangan gen yang sama. Nah ini sama, depan dengan belakangnya, mama, tata, kakak, haha. Nah ini ada homozigot dominan karena huruf besar. Ini ada homozigot resesif, hurufnya tulis kecil, mimi, titi, kiki, hihi. Kemudian ada heterozigot, pasangan gen yang tidak sama atau berbeda. Contohnya ini mami, tati, kaki, hahi. Kemudian ada alel. Alel adalah pasangan dari gen atau bentuk alternatif gen. Contohnya gen mami, maka ma adalah alel dari mi, dan mi adalah alel dari ma. Diagram kromosom perkawinan laki-laki dan perempuan. Contohnya ya ini parental atau induknya. Jadi ini 22 AA plus XY. Dari ini laki-laki
ditambah yang perempuan 22AA plus XX. Maka gametnya ini bisa ini 2 ya, 22A plus X dan 22A plus Y. Ini satu macam 22A plus X. Maka keturunannya, filialnya atau anaknya bisa 22A plus X digabungkan dengan 22A plus X jadi 22AA plus XX dan 22A plus Y ditambah 22A plus X jadinya 22AA plus XY. Jadi keturunannya bisa ini perempuan, ini laki-laki. Hukum pewarisan sifat. Bapak Genetika adalah seorang pendeta dan ahli botani dari Austria yang bernama Gregor Mendel mulai meneliti pewarisan sifat sejak tahun 1856. Pada percobaannya, Mendel menggunakan tanaman kacang ercis atau kapri, Pisum sativum, karena dia memilih ercis karena ciri-cirinya mudah dibedakan. Daur hidupnya pendek, mudah disilangkan, banyak varietasnya dan mengadakan penyerbukan sendiri, serta jumlah keturunannya banyak. Dari penelitiannya diperoleh 2 hukum Mendel. Hukum 1 Mendel atau hukum segregasi atau pemisahan secara bebas, yaitu pada pembentukan gamet atau sel kelamin, gen-gen yang berpasangan akan memisah secara bebas. Yang 2, hukum 2 Mendel, hukum penggabungan bebas, yaitu pada penggabungan gamet atau sel kelamin, gen-gen memisah akan berpasangan secara bebas. Jadi yang satu itu memisah, kalau hukum 2 Mendel itu tentang penggabungan. Mendel melakukan percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid. Persilangan monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Persilangan dihibrid yaitu persilangan dengan 2 sifat beda. Nah, ini persilangan dengan satu sifat beda. Contohnya, tumbuhan yang mau kita silangkan misalnya berbunga kuning disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Jadi yang hanya satu warna. Jadi warna kuning dan warna merah. Sifat yang membedakan hanya sifat warna bunganya. Kemudian tanaman mangga batang tinggi disilangkan dengan tanaman mangga batang pendek. Jadi ini sifat bedanya pada batang. Kemudian kucing berbulu putih dikawinkan dengan kucing berbulu hitam. Jadi ini warna bulu ya, sifat bedanya satu yaitu warna bulu. Wanita berambut keriting kawin dengan laki-laki berambut lurus. Jadi ini bentuk rambutnya ya, sifatnya yang beda. Persilangan monohibrid ada 2 macam, nanti dominansi penuh dan semi dominansi. Bahas yang dominansi penuh merupakan persilangan satu sifat beda di mana sifat resesif terkalahkan atau tertutupi oleh sifat dominan. Jadi satu sifat akan menutupi sifat yang lain. Bila ada 2 gen resesif dan gen dominan bersama-sama, maka sifat resesifnya tidak muncul. Contohnya, tanaman berbatang tinggi dominan atau tata disilangkan dengan tanaman berbatang rendah titi. Bagaimanakah perbandingan genotip dan fenotip keturunan sampai pada F2? Jadi keturunan keduanya ya ditanyakan. Jawab, tulis dulu parentalnya. Berarti ini tinggi, batang tinggi, tanaman batang tinggi disilangkan dengan tanaman batang rendah. Ini genotipnya tata disilangkan dengan titi. Nah, ini kan fenotipnya tinggi dan rendah. Kemudian kita cari gametnya. Gametnya berarti ini kan hanya terdiri dari satu huruf lah ini, tapi double kan ini. Ya, ini juga ini double tapi satu jenis huruf yaitu T. T kecil, ini T besar, maka gametnya adalah Nita, ini gametnya T. Keluarkan satu saja karena ini kan sama. Kemudian keturunan pertamanya digabungkan Ta dengan Ti, maka Tati.
Kemudian sifat fenotipnya yaitu tinggi karena ini dominan. Dominan itu menang yang nih sifat yang huruf ini besar, berarti tinggi. Kemudian kita cari keturunan keduanya. Parental keduanya berarti ini tadi tati, silangkan dengan tati. Maka gametnya ini ada dua huruf kan, ta dengan ti, ini juga ta dengan ti. Keluarkan ini ta, ti, kemudian kita cari F2-nya. Jadi nanti digabungkan ta dengan ta dengan ti dengan ta, kemudian ti dengan ti. Kita buat diagramnya. Ya, seperti papan catur, kita buat. Ya, ini tadi ini laki-laki, ini perempuan ya, ini ta, ini ti, ini tadi ya ta dan ti. Ta dengan ta digabungkan menjadi tata, kemudian ta dengan ti berarti tati, kemudian ini ti dengan ta, huruf besarnya tetap ditulis di depan ya, tati, kemudian ti dengan ti maka titi. Jadi ini diagram papan caturnya udah terbentuk. Jadi ada 4 keturunan dari tadi pada keturunan F2-nya. Dan kita cari perbandingannya. Nah, perbandingan genotipnya itu dilambangkan dengan huruf ya, berarti tata banding tati banding titi. Jadi kan ada 3 tadi jenisnya. Ada 3. Tata, tati, ini sama dengan ini, kemudian ini titi. Jadi ada ini tatanya 1, tatinya 2, dan titinya 1. Maka perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Kemudian perbandingan fenotipnya itu dilambangkan dengan kata ya. Tinggi banding tinggi banding rendah. Ini kan tinggi, ini juga tinggi, ini rendah. Jadi 1 banding 2 banding 1. Tingginya kita jumlahkan berarti 1 tambah 2 ya. Ini 3 banding 1. Jadi untuk persilangan monohibrid dominansi penuh, maka perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1, dan fenotipnya adalah 3 banding 1. Kemudian untuk persilangan monohibrid semi dominansi, oh nanti tidak penuh ya, ada sifat intermediate yang keluar nanti. Misalnya satu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi pada keturunan. Jadi nanti ada perpaduannya. Sifat keturunan merupakan perpaduan antara sifat kedua gen induknya. Kalau tadi yang dominansi penuh berarti yang menang yaitu yang dominan, yang huruf besar. Kalau ini tidak menang yang huruf besar dan huruf kecil, melainkan ada perpaduan dari dua sifat gen induknya. Tanaman bunga mawar berwarna merah, mama, disilangkan dengan tanaman bunga mawar berwarna putih. Jika terjadi sifat intermediate, tentukan perbandingan fenotip dan genotip pada keturunan F2-nya. Nah, jadi ini intermediate ya. Ini kurang E ya. Intermediate. Kita cari. Nah, jadi ini merah, parentalnya merah disilangkan dengan putih. Mi mama disilangkan dengan mimi. Kemudian ma dengan mi kan hurufnya sama kan itu dong homosigot, maka gametnya ma, yang satu ma, yang satu mi. Kemudian kita gabungkan turunan pertamanya yaitu ma
dengan mi jadinya mami. Ya, ya sifatnya yaitulah ini. Kita bukan lagi merah, tapi ini merah muda. Perpaduan dari ini mama dengan mimi. Tadi ini, ya, ini yang bisa tuliskan ya. Ini mimi, dia ada kurang tadi. Ini mimi. Nah, jadi ini mama silangkan dengan mimi. Ini keluarkan gametnya. M besar ma, ini M kecil mi. Karena semi dominansi atau intermediate, maka keturunannya tidak merah. Kalau merah tadi kan dominansi penuh. Tapi kalau intermediate itu memadukan ya sifat dari dua induknya. Jadi ini genotipnya mami, fenotipnya adalah merah muda atau pink. Jadi warnanya jadi perpaduan. Kita cari F2-nya. Nah, mami disilangkan dengan mami. Gametnya berarti ada dua, ma dan mi. Ini juga ma dengan mi, karena ini heterosigot ya. Jadi ini dua huruf ini beda, ma, mi, ini ma, mi. Kita silangkan, ini silangkan ya, ini digabungkan. Ma dengan ma dengan mi dengan ma, dan mi dengan mi. F2-nya kita cari pakai papan catur. Ini dari apa sperma atau jantan, dan ini betinanya. Tadi ada mi, ma dan mi ya. Tadi gametnya kan ada tadi ma, mi. Jadi kita buat di papan catur. Nah ini, kemudian sama kita gabungkan ma dengan ma berarti mama, ma dengan mi, mami. Ini lagi mi dengan ma, huruf besarnya tetap ditulis di depan. Mami, kemudian ini mi dengan mi, mimi. Jadi ada 4 keturunan pada F2-nya atau keturunan keduanya. Kita cari perbandingannya dengan huruf ya. 1, 2, 1. Jadi mama tadi dimulai 1, maminya 2, kemudian miminya 1. Jadi ini kalau dilihat dari tabelnya ini kan miminya 2. Maminya 2, miminya 1, mamanya 1. Jadi kita tulis ya. Nah ini jadi perbandingannya genotipnya 1, 2, 1. Ya, sama ya tadi yang dominasi penuh. Kalau ini yang fenotip. Dia ada 3 macam, merah, merah muda, dan putih. Merah 1, merah muda 1, jadi perbandingannya adalah 1, 2, 1. Kalau tadi di dominansi penuh kan 3 banding 1. Kalau di intermediate atau semi dominansi ya itu adalah 1, 2, 1 untuk perbandingan fenotip F2-nya. Itu tadi persilangan monohibrid semi dominansi atau intermediate. Demikian tadi materi kali ini. Silahkan buat catatan di buku catatan kalian masing-masing dari video pembelajaran pewarisan sifat pada makhluk hidup kali ini. Dan kerjakan soal buku paket kelas 9 halaman 126 dan 131. Selamat belajar, semoga semakin jelas. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di Google Classroom maupun di kolom komentar di video ini. Ya. Tetap jaga kesehatan di rumah, patuhi protokol kesehatan, jika keluar rumah memakai masker, rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.